Berikut ini adalah soal integral fungsi aljabar. Ya. 6x kuadrat min 4x plus 3. Jadi tulis saja dulu soalnya. Nah, integral itu kan nambahin pangkat. Tadinya pangkat 2 jadi pangkat 3. Nambahin 1 ya. Nah, 3-nya itu turun ke bawah. Selalu ya. Terus 4x ya. Tulis soalnya lagi. Nambahin pangkat. Tadinya kan pangkat 1. Nambahin 1 jadi pangkat 2. 2-nya turun ke bawah. Plus, nah 3 kan gak ada x-nya ya, tambahin x plus c gitu ya. Pokoknya dia nambahin, ini jadi 2, ini dibagi juga jadi 2, ditambah 3x ditambah c. Jadi jawabannya adalah A gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bentuknya ada pembagian nih. Kalau bisa dibagi ya kita bagi. Kalau dia seandainya nggak bisa dibagi, kemungkinan kita pakai cara substitusi ya, kalau nggak metode parsial ya, di antara itu aja. Ini kelihatannya bisa dibagi ya. X pangkat 3 dibagi dengan 2x ya, ini anggapnya ini 1 kan sini. Jadi 1/2 ya. 1 ini 2. 1/2. Nah, sekarang x-nya pangkat 3 dibagi pangkat 1 jadi pangkat 2 kan? Ya, karena 3 dikurang 1. Ya, ingat ya, kalau pembagian pangkat justru pangkatnya dikurang, ditambah karena ini plus 2 dibagi 2. Jadi 1 kan habis, ini bagi ini. X bagi X juga habis. Ya, jadi ini kan habis. Jadi plus 1. Ya, habis itu maksudnya 1. Nah, ini baru kita integralin. Ini masih belum selesai. Jadi kita integralin. Integral itu nambahin pangkat. X pangkat 3 ya, pangkat 2 jadi pangkat 3 ditambah 1. Nah, 3-nya turun ke bawah. Sama kan sama yang tadi. Ditambah, nah 1. Jadi 1x. Pokoknya nambahin pangkat x. Ditambah c. Ini jadi 1/3 kali 2 itu 6. X pangkat 3 ditambah x plus c. Jadi jawabannya adalah B ya. Ingat ya, seandainya masih bisa dibagi, kita bagi. Nomor 3, ini bentuk perkalian ya, bentuknya bentuk perkalian. Kalau misal bisa dikali masuk ya kali masuk gitu ya. Kalau nggak bisa berarti pakai substitusi, kalau nggak parsial gitu. Ini sebelum saya kali masuk, pangkatnya saya akarnya saya rubah jadi bentuk pangkat x. Akar x jadi akar x pangkat setengah ya. Akar jadi pangkat setengah. Itu kan akar pangkat 2. Jadi kalau dibikin pangkat jadi 1/2. Gini. Baru kita kali masuk. X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah. Jadi ditambahkan pangkatnya 1 ditambah setengah. Itu kan 3/2. 1 tambah setengah. Ini kesini udah. Sekarang X kali 2 jadi plus 2X. Ya, integral. Ini masih belum kita integralin. Kita masih merubah bentuknya aja. Nah, kemudian kita integralkan ya. 3/2 nambahin pangkatnya 1 tambah 2/2 kan. Jadi 3 tambah 2 5. 5/2 gitu. Nah, 5/2 turun ke bawah ke sini. Di sini angka berapa? Di sini angka 1 ya kan. Di depan ini kan sebenarnya ada 1 cuma nggak ditulis. Tapi kan kalau bentuknya kayak gini, 5/2-nya kita naikin ke atas saja. Kita naikin ke atas. Ya, 1 dibagi 5/2 kan sama aja 2/5 ya. Karena 2-nya naik ke atas jadi 2/5, pindah. Ya, pecahan pindah ke atas jadi dibalik. Gitu aja nanti langsung ya, karena kalau ngitungnya begitu nanti repot. Ya, kalau misal di sini 3/2 berarti ini 2/3 gitu ya. Jadi langsung aja. Gitu. Ditambah 2x. Nah, ini kan nambahin pangkat 1 ya. Jadi pangkat 2. Nah, 2-nya selalu turun ke bawah gitu. Tapi kalau udah tahu, langsung aja dibagi ya. Nggak usah ditulis kayak begini. Kalau udah ngerti plus C ya. Nah, jawaban yang mana? Nah, ini kan bentuknya akar. Di pilihan ganda dia minta jawabannya dalam bentuk akar lagi. Ya udah, kita bikin dalam bentuk akar. 5/2 ya. Ini catatan kecil. 5/2 itu 2 tambah setengah ya kan. 5/2 adalah 2 ditambah setengah. Bukan 2. Saya bikin di sini deh.
Jadi 5/2 gini ya, sama dengan 2,5 gitu ya. Pangkatnya ya, ini adalah pangkat 2 sama pangkat setengah. Berarti X-nya kita tulis X pangkat 2 sama X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah itu adalah akar. Ingat ya, pangkat setengah itu adalah akar. Ditambah X kuadrat plus C. Gitu nih, saya hapus biar nggak bingung. Oke, jadi jawabannya mana tuh? C ya. Oke gitu. Nah, nomor 4, bentuk perkalian nih. Kali masuk bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada pangkat. Jabarin dulu pangkatnya, baru kali masuk. Gitu, nggak boleh kali masuk ke sini. Kalau yang tadi bisa sih, yang tadi kan nggak ada pangkat di sini. Cuma pangkat 1, nggak masalah. Nah, jadi ini kita pakai substitusi. Ya. Ya, integralnya pakai substitusi. Tahu dari mana? Jadi ciri-cirinya gini, bentuknya perkalian substitusi biasanya. Terus pangkat yang di dalam tuh yang ada ininya nih, pangkatnya X yang ada di dalam itu 1 derajat lebih tinggi dengan yang di luar. Ini di luar ya. Kalau di sini pangkat 1, di sini nggak ada X-nya. Ya kan, selisihnya 1 kan. Kalau di sini pangkat 2, di sini pangkat 1 X-nya. Gitu ya, seperti soal yang mana nih. Nah, ini nih. Ini supaya substitusi juga ciri-cirinya. Jadi kan ini kan nggak bisa kali masuk kan, karena ada pangkat. Nah, pangkat yang di dalam itu kan pangkat 2, yang di luar tuh pangkat 1 gitu. Selisihnya 1. Ingat ya, selisihnya 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau di sini pangkat 3, di sini pangkat 2 gitu. Ya, pokoknya selisihnya 1. Ciri-cirinya. Nah, kita pakai cara cepat aja. Ya, jadi integralinnya caranya tulis ulang soalnya. Tulis ulang. Ini kan pangkat 5. Nambahin pangkat seperti biasa jadi pangkat 6. Gitu, seperti biasa, sama aja kan sama yang lain. Nah, 6-nya turun ke bawah. 6 turun ke bawah selalu. Nah, karena di dalamnya ada fungsi, fungsinya kita turunin. Ingat ya, diturunin bukan diintegralin. Jadi turunan dari 2x plus 1 adalah 2. Taruh di bawah. Ya, taruh di bawah semua. Ini taruh di bawah. Hasil dari sini juga taruh di bawah. Ya udah, coret. Ini udah plus C, udah jadi. Jadi ini kan 1/6. 2x plus 1 pangkat 6 plus C. Jawaban adalah D. Oke, biar lebih paham lagi ya, kita coba nomor 5. Integralnya pakai substitusi ya, karena ini bentuknya perkalian. Terus ada pangkat, dia nggak bisa dikali masuk ya, karena ada pangkat besar di sini ya. Terus pangkat yang di dalam lebih tinggi 1 derajat dibanding yang di luar ya, selisihnya 1 derajat. Ya udah, tulis lagi soalnya ya, seperti tadi, nggak usah dipikirin rumusnya, tulis lagi soalnya. Nah, pangkatnya bertambah 1, dari pangkat 4 jadi pangkat 5. Kemudian 5 turun ke bawah. Yang di dalam diturunin, taruh di bawah juga. 2x turunannya. Ya kan, turunan dari x plus 1. Ini turunannya habis. Nah, sama kan nih, coret. Ini udah plus C nih. Ya, jadi kan dibagi kan jadi 1 nih. 1/5 x kuadrat plus x min 1 pangkat 5 plus C. Gitu. Jadi jawabannya adalah E. Gitu. Oke. Integral 18x plus 12 dikali dengan 3x kuadrat plus 4x pangkat 3. Nah, ini kita ngerjainnya pakai substitusi. Karena bentuknya perkalian tuh, perkalian. Nah, perkaliannya itu nggak bisa dikali masuk. Ini nggak bisa dikali masuk. Ya. Kenapa nggak bisa kali masuk? Karena ini harus dijabarin dulu, karena ini ada pangkatnya ya. Kenapa ini juga pakai integralnya substitusi? Ya, kita ngerjain pakai metode integral substitusi karena di dalamnya nih, ya di dalam sini, kalau diturunin hasilnya adalah ini. Ya kan? Pangkat 2 diturunin jadi pangkat 1 gitu. Pokoknya hasil turunan dari ini adalah ini gitu. Oke. Nah, kita ngerjainnya pakai cara cepat aja. Ya, ini soal kita tulis ulang. Kita tulis ulang. 3x kuadrat plus 4x pangkat. Nah, integral itu kan nambahin pangkat, jadi pangkat 4, tadinya pangkat 3, nambahin 1 pangkat. Si 4 turun ke bawah.
Nah, yang di dalam sini diturunin ya. 2 kali 3 6x ya, pakai tanda kurung ya. 4x turunannya adalah 4. Nah, 18x ditambah 12 dibagi dengan 6x tambah 4. 3 kan? Ya kan? Persamaan di atas dibagi dengan persamaan di bawah jadi 3. Gitu ya, dibagi jadi 3 karena 18 bagi 6 itu 3, 12 bagi 4 juga 3. Maksudnya bukan dibagi satu-satu ya. Ya, 6x plus tambah 4 itu kan kalau dikali 3 jadi 18x plus 12 gitu. Nah, jadi hasilnya ini udah plus C. 3 per 4 ya, 3x kuadrat plus 4x pangkat 4 ditambah C. Jadi jawabannya adalah A gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 7 juga integralnya metodenya substitusi, kita nyelesainnya. Ya, karena ini bentuk perkalian, perkaliannya nggak bisa dikali masuk ya karena ini bentuk akar, ini bukan. Nah, turunannya ya, turunan dari yang di dalam sini, turunannya adalah ini gitu, sama kan kayak di atas ya. Pokoknya selisih pangkatnya selisihnya 1. Kalau ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau di sini pangkat 3, ini pasti pangkat 2, selisih 1 gitu. Nah, sebelum kita integralin ya, yang bentuk akar kita rubah jadi bentuk pangkat biar gampang kita nanti integralinnya. Ini kan akar pangkat 2, kita bikin jadi pangkat adalah pangkat setengah gitu ya. Ingat ya, akar pangkat 2 dibikin pangkat jadi pangkat setengah. Ya udah, kita pakai cara yang nomor 6 ya, cara seperti nomor 6 ditulis ulang caranya. Nambahin 1 ya. Ya, setengah ditambah 1. 1 itu kan 2 per 2 sama dengan 3 per 2. Nah, 3 per 2 turun ke bawah gitu. Nah, ini diturunin, selalu diturunin yang di dalam ini, selalu diturunin, taruhnya di bawah jadi 2x kayak turunan dari ini. Turunan dari min x adalah min 1 ya kan, coret deh, sama dibagi habis. 3 per 2 naik ke atas jadi 2 per 3 ya. 3 per 2 naik ke atas jadi 2 per 3. Nah, ini kan pilihan ganda mintanya bentuk akar, bentuknya ke semula lagi. Kalau soalnya bentuknya akar, kembaliin lagi kita ke akar. 3 per 2 itu kan hasil dari setengah ditambah 1 ya, setengah ditambah 1. Satunya itu adalah x kuadrat min x pangkat 1 ya. Ini adalah ini, kita pecah. Kemudian setengahnya itu adalah akar ya, pangkat setengah adalah akar x kuadrat min x. Ya udah, 3 per 2 itu ini kan, 3 per 2 kan ini, setengahnya jadi akar, satunya jadi ini gitu, plus C. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih pakai substitusi ya. Kenapa kita pakai substitusi? Karena pangkat yang di dalam nih selisih 1 sama yang di luar ya, yang di dalam pangkat ya. Dan kalau ini diturunin hasilnya adalah ini ya. Kalau pangkat 2 diturunin kan jadi pangkat 1 kan gitu. Tapi sebelum kita integralin, kita naikin dulu. Ini naik ke atas nih, biar sejajar sama x min 4 gitu ya, selalu dibikin sejajar. Pangkat 10 naik ke atas jadi pangkat min 10 gitu. Oke. Nah, lanjut ya, seperti biasa tulis ulang integralnya. Nambah 1 kan integral jadi min 9. Nah, min 9 turun ke bawah gitu. Ini udah plus C nih. Nah, ini diturunin, turunan dari x kuadrat ya 2x dalam kurung ya. Turunan dari min 8x adalah min 4. Min 4, min 8. Nah, ini persamaan yang di bawah kan 2 kali dari persamaan yang di atas ya. Ya udah, kalau ini dibagi, nah nyisa jadi 2 kan di sini, karena ini 2 kali dari ini. Ya kan, kalau dicoret nyisa 2. Sekarang 2 kali min 9. Min 1/18 ya kan, min 9 kali 2 kan 18. Kemudian
Nah, pilihan ganda minta bentuknya jadi pangkat positif. Yaudah nih, min 9 biar positif kan turun ke bawah ya. Jadi pangkat 9 plus C. Satunya kita taruh di tengah. Nah, gini. Jadi min 9. Ini ya, B ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 9. Nah, sekarang bentuk akar tapi akarnya di bawah. Sama kayak bentuk pangkat. Tapi pangkatnya di bawah. Kita ke atasin. Sama aja kita rubah bentuk soalnya aja. Jadi integral 8x. Nah, ini kan akar pangkat 3. Kita jadiin pangkat. Akar pangkat 3 kita jadiin pangkat jadi pangkat sepertiga. Ya. Kalau akar pangkat 2, ya akar pangkat 2 dibikin pangkat jadi 1/2. Ya, kalau akar pangkat 3 jadi sepertiga. Nah, karena akar itu naik ke atas, jadi negatif pangkatnya. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Baru kita integralin. Caranya sama aja, tulis ulang. Nambahin 1 ya. 3/3 kan 1. Jadi berapa tuh? Min 1/3 tambah 3/3. Min 1 tambah 3 jadi plus 2 ya. Ini plus 2 nih nanti nih. Sama dengan plus 2 ya. Plus 2/3 nanti ya kita urus. Nah, 2/3 kan ada di sini nih. Nah, 2/3 sebenarnya sama kayak ini kan. Ya, sama kayak ini. 2/3. Bikinnya di sini aja deh biar enggak pusing kebanyakan tulisan. Ini min 1/3 ditambah 1 kan, ditambah 3/3 jadi 2/3. Nah, gitu kan. Udah jadi ini diturunin. Jadi 4x. Turunan dari 4 habis. Jadi 8x bagi 4x dapat 2. Gitu kan. Ini udah plus C. Ya, 2/3 naik ke atas. Jadi 3/2 kan. 2 yang ini dari sini. 2/3 naik ke atas jadi 3/2. 2x kuadrat tambah 4 pangkat 2/3. Gitu. Coret ya. Plus C. Nah, soalnya pilihan ganda minta dalam bentuk akar lagi. Kembaliin ke akar. Karena soalnya akar kembaliin lagi ke akar. Ya. Kita kembaliin ke akar jadi 3. Nah, atas itu adalah pangkat, bawah itu adalah akar. Ya, ingat ya, atas itu pangkat, bawah itu akar. Nah, jadi 2x kuadrat tambah 4. Nah, ini kan akar pangkat 3, berarti 3 di sini. 2-nya itu adalah pangkat. Jadi pangkatnya ke sini. Di dalam ya, di dalam akar ya. Jadi pangkatnya bukan di luar akar gini. Di dalam akar. Plus C ya. Jadi pangkatnya di dalam akar. Jawabannya A gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor 10. Untuk nomor 10 saya mau pakai cara Kino atau ini kan kenapa kita pakai cara pakai bagan ya, namanya bagan. Ada yang bilang pakai cara Kino. Kenapa nggak pakai substitusi yang ini? Dan kenapa nggak bisa diintegralin langsung? Karena ini kan pertama bentuknya perkalian. Bentuk perkalian atau enggak bentuk pembagian itu kita nggak bisa langsung, harus pakai substitusi, kalau nggak pakai parsial. Nah, untuk kasus ini bentuk perkalian ini kita pakai parsial karena kenapa? Turunan dari ini bukan ini. Coba x turunannya kan 1. Nah, ini 2x, masih ada x-nya. Gitu, ya. Ya. Dan satu lagi ya, sifat untuk pakai cara parsial, pangkat yang di dalam itu sama dengan pangkat di luar. Ya, atau enggak pangkat di dalam lebih kecil dibanding pangkat yang di luar, itu kita pakai parsial. Kalau yang substitusi kan selisihnya 1 pasti. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kalau ini pangkat 3, ini pangkat 2. Pokoknya selisihnya 1. Kalau substitusi. Ini kan bentuknya pembagian. Ya. Oke, kita pakai
bagan atau pakai cara kino. Ya, ini kita bagi dua. Ini integral, ini diferensial atau turunan. Ya, diferensial, integral. Ya udah, kita turunin dulu. 2x turunannya adalah 2. 2 turunannya adalah 0. Nah, udah stop sampai di sini. Kalau udah 0 kita jangan diterusin. Kalau masih ada lagi terus gitu. Ini integralnya kita substitusi. Bayangin kalau kita misal pakai cara panjang. Ya udah ini dipakai parsial, ini pakai substitusi. Wah, lama banget. Ya, kita substitusinya pakai cara cepat, jadi x plus 4. Ya, pangkatnya kan jadi pangkat 6 ya. Nambahin 1. Si 6 turun ke bawah. Ya, 6 yang ini. Gitu ya, turunan dari x plus 4 ya 1 kan. Turunan 1, nggak usah ditulis kalau turunan 1. Karena 1 dikali 6 kan 6. Nah, ini kan sebenarnya ada 1 di sini, cuma nggak ditulis. Nah, tulis di sini. Kemudian lanjutin lagi, turunin sampai 0 kan nih, sampai batas yang di 0 sini. Turunin lagi. Bukan ini turunan ya, ini integral. Ini turunan, ini adalah integral ke bawah. Nambahin 1. 7 turun ke sini. Ya, jadi kali 7. Jadi 6 kali 7 itu 42. Langsung aja 42. Nah, ini diturunin kan 1, nggak pengaruh ya kalau turunan 1. Ya udah selesai nih sampai di sini. Nah, sekarang kita kali silang. Nah, kita silang ke sini. Saya kasih warna deh. Silang ke sini. Yang kena ini aja ya. Nah, ini aja maksudnya kena. Ini adalah positif. Terus silang yang ini 2 dikali kena ke sini, itu adalah negatif. Nah, jadi 2x dikali dengan seperenam x tambah 4 pangkat 6. Ya, jadi 1/3x x tambah 4 pangkat 6. Ya kan? 2x kali seperenam kan jadi 1/3 x ya. Dikali dengan x tambah 4 pangkat 6 gitu. Nah, ini kan dikurang. Nah, nanti belakangan deh. 2 kali 1/42 jadi 1/21. Ya, jadi 1/21. Karena dia negatif, jadi dikali negatif ya. Ini kan jadi 2 kali 1/42 kan jadi 1/21. 1/21 kali negatif, jadi negatif 1/21. Dikali dengan x tambah 4 pangkat 7. X tambah 4 pangkat 7 plus C. Nah, ini jawabannya. Kita lihat bilangan gandanya ada nggak? Nah, ini yang mana nih dia? 1/3x. Ini 1/3x nih. Min 1/21 x tambah 4 pangkat 7 plus C. Ini jawabannya. Oke? Semoga ngerti ya. Tentukan integral di bawah ini. Ini integralnya kita pakai integral substitusi. Kenapa pakai integral substitusi? Karena turunan dari sini adalah hasilnya ini. Gitu. Ya, ingat ya, integral substitusi seperti itu. Salah satu ciri-cirinya. Kalau ini diturunin, hasilnya adalah yang satunya lagi, sebelahnya atau bawahnya. Karena ini bentuknya pecahan, berarti hasilnya adalah yang bawahnya, kalau nggak atasnya. Gitu aja ya. Kita pakai cara cepat, tapi sebelum kita kerjain ya, si akar ini, akarnya kita rubah jadi pangkat ya. Akarnya kita rubah jadi pangkat ya. Ini kan akar pangkat 2 ya. Ini juga nih akar pangkat 2 ya. Ini 2-nya ditulis, ini seharusnya 2-nya nggak usah ditulis ya. Akar pangkat 2 biasa nggak usah ditulis. Nah, ini kan x-nya pangkat 3, kita bikinin pangkat, tapi langsung saya naikin ke atas ya. X pangkat 3, karena di akar pangkat 2 berarti 2-nya di bawah. Nah, ini kan dia naik ke atas nih. Tadinya kan di bawah nih, naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti dia jadi negatif. Nah, ini juga nih x pangkat setengah, saya pindahin ke atas saja ya, biar dia jadi sejajar semua, jadi jangan ada yang di bawah. Jadi x pangkat min setengah. Satu yang tadi di mana? Satu yang tadi yang di atasnya kan ada di sini sebelah. Cuman kan kalau satu di depan x kan nggak ditulis. Udah jadi gini.
Nah, baru kita integralkan. Integralin pakai aja integralnya, jadi ditulis ulang ya, tulis ulang. Integral itu kan nambahin pangkat ya, jadi pangkat 5 ya, jadi pangkat 5 integral itu. Yang kita naikin yang di dalam, yang ada dalamnya ya. Kalau ini nggak usah kita integralin, pokoknya yang kita integralin itu yang ada pangkat banyak. Nah, itu integral substitusi kayak gitu. Terus 5 pangkat seperti biasa. Ya, turun dikurangin 2/2 ya kan, min setengah dikurangin 2 jadi min 3/2, kurang dari 2 X nya coret gitu, kita yang salah. Min setengah naik ke atas jadi 2. Balikin lagi dia ke akar, ini kan X pangkat setengah, balikin lagi ke akar, jadi 1 per akar X ya, plus 2 pangkat 5 plus C ya. Oh iya, saya lupa nih, ini kan ada min ini, sebenarnya ini ada min nih, min 2/5, 1 kali 5 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah C gitu ya, semoga ngerti. Nah, selanjutnya ini adalah integral tentu karena ada batasnya ya, dari min 1 sampai 2. Kita integralin dulu ya, X pangkat 2 integralnya ada pangkat 3. Nah, 3 ini ngebagi si 6 bagi 3 jadi 2 min, nah X pangkat berapa nih, ini kan pangkat 1 nambahin 1 lagi jadi pangkat 2 kan. Nah, si 2 ini ngebagi si 4 jadi 2 gitu, plus integral dari 1 adalah 1x karena dia nambahin pangkat 1. Nah, baru kita masukin min 1 sampai 2. Pertama masukin 2 dulu semuanya, baru kemudian masukin min 1. Masukin 2 ya, 2 kali 2 pangkat 3 ya kan, 2 pangkat 3 min 2 kali X nya 2 pangkat 2 ditambah X nya 2, selalu dikurang, ingat ya, selalu dikurang batas yang bawah, selalu dikurang. Min 1 pangkat 3 kan tetap min 1 ya, min 1 kali 2 jadi min 2, min 1 pangkat 2 itu kan plus 1, plus 1 kali min 2 jadi min 2, masukin X nya min 1 jadi min 1 gitu. Ini 8 ya, 2 pangkat 3 8 kali 2 16, ini 4 ya, ini min 2 jadi min 8 plus 2, ini kan min 5 semuanya ya, min 5 semua ini keluar ketemu min jadi plus ya kan, jadi min kali min jadi plus 5. 16 kurang 8 itulah 8, 82 tambah 2 10, 10 tambah 5 15. Jadi jawabannya adalah jika integral ini ada batasnya, nih integral tentu namanya, dari min 1 sampai A batasnya akar X plus 2 ya, kalau diintegralin ya dengan integral tentu sama dengan 14/3 hasilnya, maka nilai 2A min 1. Kita nyari batas A dulu. Yaudah, yang pertama kita lakukan adalah kita integralin dulu, tapi sebelum diintegralin rubah bentuknya, rubah bentuk akar menjadi pangkat. Ini kan akar X plus 2, ini kan akar pangkat 2, akar pangkat 2 dipangkatin jadi pangkat setengah, akar itu pangkat setengah ya,
dx sama dengan 14 per 3. Kita integralkan x plus 2, integral itu nambahin pangkat kan, setengah ditambah 1 jadi 3 per 2 gitu ya. Ini kita integralnya integral substitusi ini sebenarnya, tapi kita pakai cara cepat ya. Kenapa pakai integral substitusi? Karena yang di dalam, karena pangkat yang di dalam ini kan pangkat 1 x nya ya. Nah, yang di luar x nya pangkat 0 sebenarnya. Pangkat 0 itu artinya gini, x pangkat 0 di dalamnya, di luar ya. Kalau di dalamnya pangkat 1, di luarnya pangkat 0. X pangkat 0 itu kan sebenarnya 1 gitu. Sebenarnya 1 nggak usah ditulis, makanya dia bentuknya begini aja. Jadi kita pakai integral substitusi gitu ya. Nah, kembali lagi, ini kan pangkatnya kita udah tambahin. Ini kita pakai cara cepat, jadi nggak pakai cara substitusi. Kayak integral biasa aja ya, integral biasa. Pangkatnya udah ditambahin 1 jadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 taruh ke bawah, dia turun ke bawah gitu. Terus yang di dalam kita turunin. Turunan dari x plus 2 adalah 1 ya. Kalau 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya turunannya ya. Langsung kita kasih batas ya, batasnya dari min 1 sampai a sama dengan 14 per 3. Nah, ini kan sebenarnya ada 1 cuma nggak ditulis. Nah, 3 per 2 naik ke atas ya, pecahan naik ke atas jadi 2 per 3, bukan jadi 3 per 2 lagi, jadi 2 per 3. Saya hapus langsung, jadi 2 per 3. Kayak gini ya nulisnya jadinya. Langsung kita masukin aja ya, ini kan udah dapat nih ya. Kita masukin a nya ke sini ya, jadi 2 per 3 a tambah 2. Kita masukin atas dulu, baru nanti bawahnya ya. Pangkat 3 per 2 selalu dikurang batas bawah. Batas bawahnya min 1. Jadi 2 per 3 dikali x nya min 1 tambah 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 14 per 3. Jadi a tambah 2, kita belum tahu a nya kan, yaudah tulis saja a tambah 2 pangkat 3 per 2. Min 1 tambah 2 kan 1 ya. 1 pangkat 3 per 2 tetap 1. Ini jadi hasilnya 1. 1 kali 3 per 2 ya tetap 3 per 2. Jadi minus, bukan 3 per 2 ya, 2 per 3 ya. Jadi ini kan 1 dikali dengan 2 per 3 tetap 2 per 3 sama dengan 14 per 3. Oke, kita lanjut ke sebelah. Sekarang kita operasi ini, hati-hati, kadang suka banyak yang salah. Kita mau ngeluarin a, berarti yang nggak udah hubungan sama a, misalnya ini nih ya, keluarin dia dulu nih. Yang dalam kurung tuh belakangan ya, pokoknya yang gabung sama si a belakangan. Keluarin dulu nih yang nggak gabung ya, yang nggak gabung dengan a belakangan. Yang gabung dengan a ya, yang nggak gabung dengan a itu belakangan. Jadi sama dengan 14 per 3. Nah, 2 per 3 nya pindah ke kanan, jadi plus 2 per 3 ya, plus 2 per 3 jadi 16 per 3. Nah, ini 2 per 3, tulis lagi pangkat 3 per 2. Nah, 3 sama 3 kan boleh dibagi nih, habis ya kan. Nah, 16 bisa dibagi 2, 8 gitu. Jadi a tambah 2 sama dengan 8. Nah, baru pangkat 3 per 2 nya kita buang, kita pindahin ke sini, ke 8 ya. Jadi 3 per 2 kalau pangkat pindah jadi dia terbalik. Nah, kalau pindah ruas jadi terbalik ya, dari tadinya 3 per 2 jadi 2 per 3. Nah, ya. Jadi gini udah enak kan, di sini udah nggak ada pangkat, udah ada tinggal a tambah 2. Nah, bawah itu adalah akar, atas adalah pangkat. Jadi akar pangkat 3 dari 8 ya, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, 2 kemudian dipangkatin 2 jadi 4. Ingat, bawah akar, habis diakarin ya, 8-nya diakarin pangkat 3, habis diakarin dipangkatin gitu. Jadi a sama dengan 4, 2-nya pindah ke kanan jadi min 2, jadi a dapat 2. Yang ditanya adalah 2a min 1. A nya 2, 2 kali 2 4, min 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah
3 gitu ya. Selanjutnya integral tentu lagi ya, tapi integral tentunya batasnya bawahnya min 3, atasnya 3. Nah ini enak nih, kita tinggal lihat aja ini fungsi apa nih, fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan fungsi keduanya. Kalau dilihat 3x pangkat 9 adalah fungsi ganjil karena bisa dilihat itu pangkatnya ganjil. Ini juga fungsi ganjil ya, pangkat 1 kan ganjil. Kalau dia fungsi ganjil ya, fungsi ganjil dan integral tentunya yang satu min 3 di atasnya lagi plus 3, ini kan sama ya, cuma beda plus sama minnya, itu otomatis pasti hasilnya 0 ya. Kayak misal gini, misal integral min 2 pangkat 2 3x pangkat 9 min 2x, misal angkanya beda ya, ini min 2 ini 2, kan sama-sama 2 ya, cuman beda min sama plus, ini pasti hasilnya 0. Ini pasti hasilnya 0 ya, walaupun beda angkanya ya gitu. Jadi dilihat dari sini, ini fungsi ganjil berarti 0 nih, ini juga fungsi ganjil berarti 0 gitu. Ingat ya, kalau fungsi ganjil dimasukin integral tentunya, yang satu negatif yang satu positif, angkanya sama, pasti hasilnya 0 gitu. Jadi nggak usah diketahui fungsi ya, fungsi f kalau x nya diganti 1 nih, x nya diganti 1 hasilnya adalah 1 gitu ya, y nya 1. Gradien garis singgung di titik berasis 1, absis itu x ya, absis itu x sama dengan 1, gradiennya adalah 5, berarti m nya sama dengan 5 kalau x nya 1. Turunan pertama dari fungsi fx adalah ini turunan pertamanya, maka fungsi fx-nya itu yang mana gitu ya. Kita mau nyari fungsi fx, berarti fungsi aslinya nih ya, berarti ini ada turunannya nih, ada turunannya, berarti kita harus integralin ya, turunannya kita integralin, hasilnya jadi fx. Berarti fx kita langsung integralin ax kuadrat ditambah 8x min 6, kita integralkan, diintegralin kan jadi ax pangkat 3 gitu kan. Nah 3 turun ke bawah gitu, ditambah x, nah pangkat 2 kan jadinya nih. Ingat ya, integral tuh nambahin pangkat, terus 8 yang di sini dibagi sama pangkat 2 di sini, karena kan pangkatnya turun ke bawah, jadi kan di sini 8 dibagi 2 jadi 4, langsung aja gitu. Min 6 apa? 6x, integral nambahin x ditambah c, harus ada c gitu. Ini adalah si fx, berarti mau cari fx kita harus tahu a nya sama c nya. Kalau ada dua variabel tidak diketahui, ini kan ada dua variabel tidak diketahui ya, a sama c, pasti ada dua persamaan ya. Persamaan pertama kita cari dari sini nih, kalau x nya diganti 1 dari fungsi fx, hasilnya adalah 1, berarti ini kita ganti 1 aja nih, fx nya, x nya ganti 1, kalau ganti 1 pangkat 3 ya, x nya kita ganti 1 ya, 1 pangkat 3 kan tetap 1 ya, 1 kali a per 3 ya a per 3 ditambah 1 ya, ini kan 1 kali 4 tetap 4, ini 1 ya, jadi min 6 tambah c. Nah hasilnya ya, dia hasilnya sama dengan 1, kalau dimasukin 1 hasilnya adalah 1 gitu ya. Kita bikin ini a per 3, ini kan min 2 ya, plus c, min 2 pindah ke kanan lah ya, ya kan 4 min 6 kan min 2, min 2 pindah ke kanan, pindah ruas jadi plus 2, jadi a per 3 tambah c sama dengan 3. Nah ini persamaan pertama deh gitu. Atau enggak gini aja, ini kan pecahan ya, nggak enak kan kalau bentuknya pecahan, kita kali 3 aja, jadi persamaan ini semua kita kali 3, a per 3 dikali 3 kan jadi tinggal a aja, c dikali 3 jadi 3c, 3 kali 3 9, pokoknya semuanya dikali 3 biar nggak ada pecahan. Nah kemudian persamaan satunya lagi dari mana? Dari sini kan kita tadi diketahui ya, kalau garis singgungnya
gradien garis singgungnya itu adalah 5 kalau X-nya 1 gitu ya. Nah berarti gradien itu kan bisa dicari dari sini, turunan. Gradien itulah turunannya. Jadi gradien sama dengan turunannya. Turunan pertama dari fungsi fx. Ax kuadrat tambah 8x min 6. Ya, jadi A x-nya itu kan 1 tadi. Ya, kalau x-nya 1, m-nya 5. Kalau masukin 1 kan tetap 1 kuadrat tetap 1 ya. Jadi tetap A aja, 1 kali A kan A. Ini tetap 8 min 6 ya, karena X nya 1. Berarti ini 2, 8 kurang 6. Nah ini pindah ke sini nih, berarti 5 dikurang 2 jadi 3 ya, jadi A dapat 3. Nah A dapat 3, masukin sini nih ya kan, masukin yang ini ya, A nya 3 tambah 3C sama dengan 9. Jadi 3C sama dengan 3 pindah ke kanan jadi minus 3, 9 dikurang 3 dapat 6, C dapat 2. Nah dapat deh, jadi kita persamaan fx sama dengan, kan ini fx nih, kita tiru di sini, A nya kan dapat 3, berarti 3 per 3, atau enggak saya tulis deh biar ngerti, saya pindahin ke sini bentar biar tinggal salin. Nah oke, A nya kita dapat 3, berarti 3 per 3 kan 1 ya, ditambah 4x kuadrat min 6x ditambah C nya 2 ya kan, C nya 2 ini kan 1 nih, jadi x kuadrat plus 4x kuadrat min 6x plus 2. Jadi jawabannya adalah yang mana tuh, E ya, ini ya, jawabannya E, x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x plus 2 gitu. Ini pangkat 3 nih salah tulis ya, ini pangkat 3.